will be explained by my friend. Okay, before I speak for the mental health, who knows mental health? Ada yang tahu mental health itu apa? Jadi, teman-teman, mental health is state of well-being where every person know their potential, can handle their stress, work productively, and help their community. Nah, this condition includes three main aspects. The first aspect is psychology. Psychology is how we expect ourselves and manage our emotion. The second, there is emotional aspect. Is how we feel and enjoy our life. And the last, there is social aspect. How we interact and connect with the other people. Nah, jadi gimana kondisi kita itu sadar sama potensi diri kita sendiri, bisa mengatasi stres, tetap produktif, dan bisa bermanfaat buat lingkungan sekitar. Nah, kondisi ini tuh ada 3 aspek utama. Yang pertama itu aspek psikologis, yaitu gimana sih cara kita menerima diri sendiri dan mengatur emosi kita. Terus yang kedua itu ada aspek emosional. Nah, caranya tuh kayak gini, kayak gimana kita bisa merasakan dan menikmati hidup kita. Dan jelas dan terakhir itu ada aspek sosial. Bagaimana kita berinteraksi dan bisa menyambung sama orang lain. Oke, enough. After this, with my friend, time is yours. Next, I will explain about the causes of mental health issues. Nah, selanjutnya di sini saya akan menjelaskan tentang penyebab masalah kesehatan mental. Bisa kalian lihat, there are 2 main factors that can cause mental health problem. Jadi ada 2 faktor utama yang dapat menyebabkan kesehatan mental. The first one is genetic and biological factor. Yang pertama itu adalah faktor genetik dan biologis. Nah, artinya seseorang itu memiliki resiko lebih tinggi mengalami gangguan kesehatan mental karena faktor keturunan atau genetic predisposition. Nah, kecenderungan atau resiko yang diwariskan secara genetik. Selain itu, brain chemistry imbalances, ketidakseimbangan zat kimia juga dapat mempengaruhi emosi, suasana hati, dan juga perilaku seseorang. The second factor is environmental. Nah, jadi yang kedua itu ada faktor lingkungan, teman-teman. This includes trauma, violences, or significant stressful events. Nah, ini itu mencakup trauma, terus kekerasan, dan juga peristiwa yang sangat menimbulkan stres. Pengalaman-pengalaman tersebut dapat memberikan dampak yang besar gitu terhadap kesehatan mental seseorang. So we can conclude that mental health issues are influenced by both internal and external factor. Jadi kita itu dapat menyimpulkan bahwa masalah kesehatan mental itu dapat dipengaruhi oleh faktor internal maupun juga eksternal. Nah, so that all for my part. Next, my friend will continue the presentation by explain the factor of mental health. Nah, selanjutnya teman saya yang akan melanjutkan presentasi dengan menjelaskan faktor-faktor kesehatan mental. Thanks. See you. Psychology. Now let's move to the psychology lecture. First, childhood trauma. This is one of the most powerful causes. Childhood abuse.
trauma or neglect can have devastating long-term effects. Physical or sexual abuse, childhood hurts, deep wounds that can last for decades. Second, negative thought patterns. When you constantly count yourself down, when you expect the worst possible outcome, you get a cycle of depression and anxiety. The way you think directly affect how you feel. Third, stress and trauma in adulthood. Severe or long-term stress can trigger mental health problems. Here's something important to remember. Trauma doesn't just affect children. Adults experience trauma too, and the effect can be just as severe. If you experience trauma and haven't processed it, you're at higher risk for mental health problems. Sekarang mari kita pindah ke kategori yang ketiga, yaitu faktor psikologi. Pertama, trauma pada masa kanak-kanak. Ini adalah salah satu penyebab paling kuat. Kekerasan, trauma, atau pengabaian masa kanak-kanak dapat memiliki efek jangka panjang yang menghancurkan. Kekerasan fisik atau seksual masa kanak-kanak menciptakan luka dalam yang dapat bertahan selama puluhan tahun. Kedua, pola pikir negatif. Ketika Anda terus-menerus merendahkan diri sendiri, ketika Anda mengharapkan hasil terburuk, Anda menciptakan siklus depresi dan kecemasan. Cara Anda berpikir secara langsung memengaruhi perasaan Anda. Ketiga, stres dan trauma pada dewasa. Stres parah atau jangka panjang dapat memicu masalah kesehatan mental. Inilah sesuatu yang paling penting untuk diingat. Trauma tidak hanya memengaruhi anak-anak, dewasa juga mengalami trauma, dan efeknya juga bisa sama parahnya. Jika Anda mengalami trauma dan belum memprosesnya, Anda berisiko lebih tinggi mengalami masalah kesehatan mental. Next, social factor. Fourth category, social factor. This is where relationship and society play a huge role. First, social isolation and loneliness. Humans are social creatures. We need connection. We need support. Second, discrimination and stigma. Experiencing discrimination, inclusion, racism, sexism, or stigma about mental health itself hurts content stress. Third, socioeconomic disadvantage. This is a major cause. Poverty, deep unemployment, or living in an abusive family, all of this creates chronic stress. Terjemahan. Kategori yang keempat yaitu faktor sosial. Disinilah hubungan antara masyarakat memainkan peran besar. Pertama, isolasi sosial dan kesendirian. Manusia adalah makhluk sosial. Ini butuh koneksi, kita juga butuh dukungan. Kedua, diskriminasi dan stigma. Mengalami diskriminasi termasuk rasisme, eksisme, atau stigma tentang kesehatan mental itu sendiri menciptakan stres konstan. Ketiga, kesenjangan sosial ekonomis. Ini adalah penyebab utama kemiskinan, utang, pengangguran, atau hidup dalam keluarga yang kasar. Semua ini menciptakan stres yang kronis. Next, lifestyle factor. 5 and last category, lifestyle factor. These are the things we can control more directly. First, substance misuse. Drug and alcohol abuse is terrible for mental health. It makes recovery from mental illness much harder. Second, unhealthy habits. Not getting enough self-control, chronic sleep disorder increase the risk of anxiety and depression. Not eating properly for eating habits. Lack of vitamins, B and folate affect brain function. Here, log the physical health condition. If you have a chronic physical illness, you're at high risk for mental health problems. Fourth, the
resisting violence and abuse, experiencing domestic violence, bullying, or other abuse as adult severely impact mental stability and result trauma and emotional won't disturb your mental health. Kategori yang kelima dan terakhir adalah faktor gaya hidup. Ini adalah hal-hal yang bisa kita kontrol lebih langsung. Pertama, penyalahgunaan substansi. Penyalahgunaan obat dan alkohol sangat buruk untuk kesehatan mental. Ini membuat pemulihan dari penyakit mental jauh lebih sulit. Kedua, kebiasaan tidak sehat. Tidak tidur cukup, terus gangguan tidur kronis meningkatkan resiko kecemasan dan depresi. Tidak makan dengan benar atau kebiasaan makan buruk, kekurangan vitamin seperti vitamin B dan folat mempengaruhi fungsi otak. Ketiga, kondisi kesehatan fisik jangka panjang. Jika Anda memiliki penyakit fisik kronis, Anda beresiko lebih tinggi mengalami masalah kesehatan mental. Keempat, kekerasan domestik dan penyalahgunaan. Mengalami kekerasan domestik, bullying, atau kekerasan lain sebagai dewasa sangat mempengaruhi stabilitas mental. Trauma yang tidak terselesaikan dan luka emosional mengganggu kesehatan mental Anda. That's my explanation. The next discussion will be delivered by my friend. Thanks. Alright, next adalah symptoms. Symptoms itu kalau dalam bahasa Indonesia disebut dengan gejala. Nah, gejala itu kan adalah sesuatu yang menjadi tanda-tanda atau ciri-ciri dari suatu peristiwa. Nah, jika kita hubungkan adalah symptoms itu gejala di mana tanda-tanda atau ciri-ciri dari orang-orang yang mengalami gangguan kesehatan mental itu terganggu. Nah, berdasar according to the World Health Organization atau WHO, mental health disorders ini generally characterized by changes in emotional, cognitive, behavioral, and physical function. Yang dimana itu semuanya itu sangat secara pasti itu akan mempengaruhi aktivitas kita sehari-hari. Nah, mari kita bahas satu-satu. Yang pertama ada emotional symptoms. Nah, emotional symptoms ini meliputi emosi kita, perasaan kita. Nah, di mana ini ditandai oleh sadness yang berkepanjangan, lalu anxiety yang berlebihan, terus irritability, kemudian ada loss of interest in activities yang sebelumnya kita sukai gitu. Kemudian ada yang muncul perasaan-perasaan kayak hopeless atau kayak merasa diri tidak berharga gitu. Nah, lalu yang kedua ada cognitive symptoms, yang dimana ini gejala yang meliputi gangguan pada kognitif pola pikir kita. Nah, ini ditandai oleh kayak difficulty of concentrating, lalu memory problems, difficulty of making decisions or choices, and tentang yang meliputi dari kognitif itu, mulai dari hilang konsentrasi, kemudian sulit untuk membuat pilihan ataupun pendapat, dan others. Lalu yang ketiga ada behavioral symptoms. Nah, yang dimana behavioral symptoms ini meliputi behavior kita, pola perilaku kita gitu. Nah, gangguan ini ditandai oleh seperti sosial withdrawal gitu, menjauh dari lingkungan sosial, lalu ada produktivitas kita menurun ketika kita belajar ataupun ketika kita bekerja gitu. Lalu ada pola tidur kita yang sulit, pola tidur kita yang tidak teratur gitu, dan tentunya kita sudah gak aware lagi, kita udah perawatan kita udah menurun gitu, ada
gak merawat diri lagi. Nah, lalu yang keempat ada physical symptoms. Nah, di mana ini meliputi kondisi fisik kita yang ditandai oleh perubahan fisik, bukan fisik, lebih ke fisiknya, yang dimana itu such as seperti kelelahan yang berlebihan, lalu head issues, digestive problems, and unexplained body pain. Nah, sebenarnya untuk tiga symptoms ini itu relatif, karena kan dia itu can be anything gitu. Gak setiap orang pasti berbeda-beda gitu. Dimana dia merasa bahwa feel something is different, feel something wrong gitu. Gimana dia ngerasa bahwa sesuatu yang dia rasain itu, yang dia alami sudah mulai mengganggu aktivitas kita di sehari-hari. Nah, but generally it's like what I said before gitu. Oke, cukup sekian dari saya. Dilanjutkan oleh teman saya. Okay. Next up is the impact of mental health disorders on adolescents. Here are some of the impact of mental health disorders. The first is decreased academic performance and school motivation. Mental health disorders can make it difficult for adolescents to concentrate, learn quickly, and lose interest in learning. As a result, academic grades decline, assignments are often delayed, and absenteeism increases. This weakens motivation to achieve or continue education due to feelings of hopelessness or lack of self-confidence. Jadi di sini ada dampaknya. Yang pertama itu penurunan prestasi belajar dan motivasi, di mana gangguan mental ini membuat remaja kesulitan untuk berkonsentrasi, cepat merasa lelah dan kehilangan minat dalam belajarnya. Akibatnya nilai akademiknya yang menurun serta absensi yang meningkat, sehingga motivasi untuk meraih prestasi atau melanjutkan pendidikan melemah karena muncul rasa putus asa atau tidak percaya diri. The second is impaired social problem. The second is problem in social relationship with friends and family. Adolescents with mental disorders often withdraw from social circles, feel misunderstood, or experience conflict with friends and even family. This difficulty managing emotions can lead to arguments, social isolation, and loneliness. This loss of social support actually worsens mental health. Yang kedua itu ada gangguan sosial dengan teman dan keluarga. Remaja yang mengalami gangguan mental seringkali menarik diri dari lingkungan, merasa dirinya tidak dipahami, atau mengalami konflik dengan teman bahkan keluarga. Nah, kesulitan mengelola emosi ini dapat memicu pertengkaran, isolasi sosial, dan merasa kesepian. Jadi, hilangnya dukungan sosial ini justru memperburuk kondisi mental mereka. That's my expression. Next discussion will be delivered by my friends. Okay, besides affecting academic performance and social relationships, mental health disorders can also have more serious consequences for adolescents. The third impact is the increased risk of substance abuse and risky behavior. Some adolescents may use alcohol, drugs, or engage in other harmful activities as a way to cope with stress, emotional pain, or difficult situations. However, these behaviors can create even bigger problems, including physical health issues, addiction, and social difficulties. Jadi dampak ketiga ini meningkatkan risiko penyalahgunaan zat dan risiko perilaku risiko lainnya, di mana para remaja ini
menggunakan atau mengonsumsi alkohol, narkoba, dan zat berbahaya lainnya untuk mengatasi stres, emosional, dan juga situasi yang sulit. Namun hal tersebut menyebabkan masalah yang lebih besar seperti kesehatan fisik, kecanduan, dan masalah sosial. Furthermore, in more severe cases, alcohol disorders can lead to self-harm and suicidal thoughts. Adolescents who experience intense feelings of sadness, hopelessness, or emotional distress may be at greater risk of harming themselves. This is a serious issue that requires immediate support from family, friends, teachers, and mental health professionals. Di kasus yang lebih parah ini bisa menyebabkan perilaku menyakiti diri sendiri ataupun pikiran untuk bunuh diri. Jadi dibutuhkan dukungan dari keluarga, teman, guru, ataupun mental health profesional. That's all from me. Thank you. The final material is how to maintain mental health. Number one, managing stress well atau mengelola stres dengan baik. Stress is a natural part of life, but it should not control your daily activities and emotions. You can manage stress by doing activities you enjoy, such as listening music, reading a book, exercising, or pursuing your favorite hobbies. Jadi menjaga mental health itu bisa dengan mendengarkan musik, membaca buku, berolahraga, atau menjalankan hobi yang kalian suka. Yang kedua, maintain a healthy lifestyle atau menjaga pola hidup sehat. Physical health and mental health are closely connected. In eating nutritious food, getting enough sleep, and exercising regularly can improve your mood, increase your energy, and support your mental well-being. Jadi dengan menjaga pola hidup sehat juga, kayak makan makanan yang bergizi, tidur yang teratur, menjaga mood, dan menjaga energi itu juga bisa mengelola stres kita itu bisa jadi lebih baik lagi. Dan number 3, talking to trust people atau berbicara dengan orang yang dipercaya. Do not keep your problem to yourself. Sharing your feelings and experience with family members, friends, or teachers can help you feel support and understood. The support of others can reduce emotional burden and provide them perspective on solving problems. Jadi kalau ada masalah itu jangan dipendam sendirian, bisa berbagi dengan orang-orang yang percaya. Kalau mendem masalah sendirian tuh bisa membuat stres kita tuh makin bertambah. Yang keempat, thinking positively and accepting yourself atau berpikir positif dan menerima diri sendiri. Everyone has strengths and weakness. Learning to appreciate yourself and focusing on your achievement and self-will, self-confidence, self-acceptance allows you to maintain emotional balance and face with a more positive attitude. Jadi dengan berpikir positif dan menerima diri sendiri itu juga bisa membuat stres kita itu terjaga, kayak harus cintai diri sendiri dulu, dan jangan ngelihat orang lain itu kayak apa ya, insecure gitu sama orang lain. Jadi kayak harus percaya sama diri sendiri. Yang kelima, taking time for yourself atau meluangkan waktu untuk diri sendiri. Spending time on activities you enjoy is important for maintaining good mental health. Practicing self-care such as relaxing, watching your favorite movie, reading, or taking a walk can improve your mood and reduce mental fatigue. Jadi meluangkan waktu di sendiri juga bisa menjaga mental health kita itu jadi lebih baik gitu. Dengan caranya tadi kayak mendengarkan, melihat film favorit, membaca, atau pergi keluar kayak self reward atau me time gitu. Okay. Thank you. I will return it to the most important. Okay. Any question, guys? For one people. Yes. Yes. Adua. Thank you for letting me anything. Let me ask. I was asking to
why and what is its significance. And in Indonesia language, we can see apakah media digital mempengaruhi penyakit mental autis, jika iya kenapa, dan apa signifikansinya. Thank you. Mau ditaruh di situ aja. Thank you. Nanti pinjem botol. Pinjem tumbler dong. Iya, mau diginiin emang gak kuat El? Bisa kayak gini? Kuat. Muat? Pinjem. Coba deh, coba. Tapi kameranya nggak kelihatan. Jelek. Permisi, ada ganjel buku lebih tinggi nggak? Ada bawa buku nggak? Biar lebih tinggi aja sih. Tuh nggak kelihatan mukanya. Apanya nggak kelihatan? Mukanya. Ada apanya? Gak ada apa-apa. Okay. Sabar. Yes, social media can affect mental health because Lu pegangin social aja, media anjir. may increase stress and low self-esteem. I'm sorry. Media sosial dapat mempengaruhi kesehatan mental. Penggunaan media sosial juga dapat yang berlebihan meningkatkan stres, kecemasan, dan rasa rendah diri. Ketika seseorang membandingkan dirinya dengan orang lain di media sosial. Namun, media sosial juga dapat memberi dampak positif seperti menyediakan informasi, dukungan, dan hubungan sosial. Enough? Okay, thank you. Thank you. Yay. Bro. Itu. Kesimpulannya, conclusion, mental health is the foundation of life balance that determines how a person responds to life. When mental health is well maintained and person's way of living becomes more stable, focused, and meaningful. Jika mental kita dirawat dengan baik, efek positifnya adalah hidup akan terasa lebih tenang, fokus, pikiran menjadi lebih jernih, dan setiap aktivitas menjadi lebih berharga. That's
all from our group. Thank you. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Udah selesai. Pas, Cok, 30 menit. Dimatiin dulu nggak sih? Masuk kelompok saja ya, Pak.